Film dari Shin Ultraman ini rilis di tahun 2023 dan memang beda dengan seri-seri sebelumnya ya. Ini movie jadi lebih greget. Kami sarankan untuk melihatnya di bioskop terdekat kalau masih ada jadwalnya. Tapi kalau belum ya lihat saja reviewnya di channel ini. Monster raksasa tiba-tiba muncul dari dalam bumi dan menyerang manusia. Tak hanya itu, melainkan secara berturut-turut muncul monster raksasa yang menyerang Jepang. Dalam kurun waktu beberapa dekade, muncul 4 monster berbeda sehingga pemerintah Jepang akhirnya membuat satuan tugas khusus untuk menghadapi monster yang muncul itu, yaitu SSSP atau Badan Pencegahan Bencana. Di bawah Kementerian DPA, Satgas SSSP yang berjumlah 4 orang dan diketuai oleh Tamura ini di lapangan bekerja bersama dengan Angkatan Darat untuk mendeteksi pergerakan monster yang menyerang. Monster kaiju yang menyerang kali ini rupanya menyerap listrik sebagai sumber energinya. Tamura memerintahkan otoritas tempat untuk mematikan sumber daya listrik. Akibatnya monster kaiju ini beralih menuju sumber listrik lainnya. Monster ini kemudian bergerak menuju salah satu sumber listrik di dekat gunung. Area pemadaman listrik pun diperluas. Militer Jepang menembakkan rudal ke arah monster, namun semua serangan berhasil dimentahkan oleh monster kaiju itu. Menghadapi situasi yang makin membahayakan namun butuh penanganan secara militer, maka pemerintah Jepang menyerahkan otoritas pemerintah penanganan monster kepada Tamura dan kawan-kawan. Tamura dan anggotanya pun berusaha mencari solusi untuk melumpuhkan monster. Di saat bersamaan, tiba-tiba Shinji Kaminaga, salah satu anggota SSSP, melihat dari kamera pengawas ada anak kecil sendirian di area berbahaya. Ia pun kemudian segera bergegas menyelamatkan anak tersebut. Situasi makin genting. Monster makin mendekati sumber listrik, sedangkan SSSP masih buntu solusi. Tiba-tiba dari angkasa muncul secercah cahaya yang melesat cepat menuju bumi. Muncullah Ultraman berkostum perak. Monster kaiju meluncurkan serangan listrik ke dada Ultraman. Namun serangan listrik itu tak melukai Ultraman. Sebaliknya, serangan itu seperti hanya diserap saja oleh Ultraman. Setelah monster kaiju terdesak, Ultraman membalas serangan listrik itu sehingga ledakan maha dahsyat terjadi menandakan sang monster terkalahkan. Pasca lumpuhnya monster kaiju, Ultraman pun terbang ke angkasa, melesat begitu tinggi hingga radar militer tak bisa mendeteksi keberadaan Ultraman. Ultraman hilang di udara. Sementara itu, Kaminaga menggendong anak yang diselamatkan sebelumnya. Kemudian seorang perempuan nampak berjalan tegak dan penuh percaya diri menuju markas SSSP. Perempuan itu berjalan memasuki kantor SSSP dan bergegas menuju meja Tamura sebagai kepala tim. Hiroko Asami adalah anggota baru yang dipindahkan dari Badan Intelijen untuk bergabung bersama SSSP. Asami ini cerdas dan sekali duduk ia langsung bisa mengenali setiap personil SSSP antara lain Yumi Funaberi, Akihisa Taki, dan Shinji Kaminaga. Tak hanya sekedar nama, Asami juga memahami pola dan kebiasaan kerja masing-masing personil SSSP. Ya wajar lah, kan Intel ya. Jadi kemampuannya untuk menyelidiki latar belakang orang patut diacungi jempol. Asami kemudian dipasangkan dengan Kaminaga. Bila Asami cepat menyesuaikan diri dan akrab dengan anggota lain, ya lain halnya dengan Kaminaga yang terkesan jaga jarak gitu. Di sisi lain, Tamura menyerahkan laporan analisa atas Ultraman kepada Kepala Departemen Kementerian DSA. Asami, Funaberi, dan Taki berdiskusi santai tentang Ultraman. Sosoknya itu memang misterius ya, namun kehadirannya diyakini tidak menyerang manusia. Sebuah laporan masuk tentang kemunculan sosok monster kembali menyerang manusia. Tamura dan kawan-kawan segera bergegas menuju titik lokasi penyerangan monster. Monster kali ini bergerak di bawah tanah. Pergerakannya bisa dilacak dengan sinar inframerah. Monster terus bergerak menuju sumber tenaga nuklir. Mengantisipasi kondisi, seluruh kru tentara dan SSSP menggunakan baju hazmat untuk menangkal radiasi.
Warga sekitar kemudian dievakuasi. Kini sang monster semakin menambah kecepatannya menuju sumber energi nuklir. Sementara itu, pemerintah Jepang mengabarkan bahwa pihak Amerika Serikat mengirimkan bantuan pesawat dengan rudal terbaiknya. Serangan kemudian dilancarkan, namun tak memundurkan pergerakan monster sama sekali. Monster terus bergerak di bawah tanah. Pergerakannya cepat dan menimbulkan kerusakan yang cukup panjang. Rudal kembali dilancarkan, namun nihil. Pihak militer Amerika Serikat kehabisan amunisi. Kembali dihadapkan pada situasi terdesak, Tamura memerintahkan anak buahnya untuk bergerak menuju lokasi tujuan monster. Di sisi lain, Kaminaga berlari cepat ke arah hutan. Diraihnya alat untuk membantu transformasi wujudnya menjadi sang Ultraman. Bersamaan dengan Asami dan kawan-kawan yang keluar dari tenda, Ultraman muncul dari bumi. Hal ini mengundang perhatian Asami. Pertarungan Ultraman dan monster pun tak terhindarkan. Duel keduanya menjadi perhatian SSSP lantaran mereka belum meyakini siapa yang dibela Ultraman. Dengan bor yang terus berputar, monster ini berusaha menyerang Ultraman. Tatkala serangannya terus berbalas lantaran dari Ultraman, monster Gabora ini menggunakan senjata pamungkasnya. Dibukanya kelopak bunga yang menutupi dan bersiap melancarkan cahaya serangan. Tamura dan kawan-kawan sampai di titik terdekat pertempuran antara Ultraman. Dan kemudian monster Gabora akhirnya melepaskan serangan cahaya pamungkasnya ke Ultraman. Saat inilah Tamura dan kawan-kawan meyakini bahwa keberadaan Ultraman ini untuk melindungi umat manusia. Hal ini terjadi lantaran ia menyerap radiasi nuklir yang dilepas monster. Dengan demikian, maka tak ada kerusakan bumi maupun umat manusia lantaran pancaran efek nuklir. Serangan yang mematikan yang dilancarkan monster justru pada akhirnya menjadi akhir hidup sang monster. Ultraman pada akhirnya dapat melumpuhkan lawannya itu. Setelah tewas, Ultraman membawa terbang ke angkasa tubuh monster tersebut. Asami dan anggota SSSP lainnya akhirnya semakin yakin bahwa Ultraman seperti ingin melindungi manusia. Kembali ke markas, seluruh anggota SSSP telah merampungkan laporan terkait Ultraman. Sosoknya dengan cepat menarik perhatian para pengguna media sosial lantaran video pertarungannya menjadi viral. Tiba-tiba listrik gedung padam dan bahkan tak hanya mematikan komputer namun menghapus seluruh data penting di dalamnya. Bertepatan dengan itu, muncullah makhluk luar angkasa bernama Zarab. Ia menawarkan kerjasama dan kesepakatan rahasia dengan pemerintah Jepang dalam menghadapi monster yang merupakan makhluk luar angkasa. Untuk menunjukkan kemampuannya, Zarab mengembalikan seluruh data yang hilang dari dalam markas SSSP. Setelah menunjukkan kemampuan teknologi tinggi yang dimiliki Zarab, akhirnya dia bisa bertemu dan membuat kesepakatan dengan pemerintah Jepang. Di sisi lain, Kaminaga bersama dengan salah satu rekan intel kepercayaannya berusaha menyelidiki Zarab. Ada kejanggalan tentang Zarab yang rupanya membocorkan informasi rahasia kepada pihak luar negeri. Rupanya Zarab mengetahui pertemuan rahasia Kaminaga dengan pihak intelijen. Zarab yang mengetahui identitas Kaminaga sebagai Ultraman ini akhirnya menghipnotis dan membawa Kaminaga pergi. Segera rekan SSSP kesulitan mencari keberadaan Kaminaga. Seluruh komunikasi terputus dan jejak hilang begitu saja. Di tempat lain, di internet heboh dengan video transformasi Kaminaga menjadi Ultraman. Segera Kaminaga menjadi trending topic. Saat SSSP sendiri belum bisa melacak ataupun menghubungi Kaminaga untuk mengkonfirmasi, jejak Kaminaga jelas menjadi incaran banyak pihak. Yang mengherankan adalah muncul sosok Ultraman di salah satu pusat kota dan membuat kerusakan. Ini mengundang tanda tanya besar. Tak mungkin Kaminaga yang mewujud sebagai Ultraman akan berbuat kerusakan. Sementara itu, Zarab sedang menawarkan kesepakatan dengan pemerintah Jepang mengenai suatu teknologi di mana mereka bisa mengubah manusia menjadi besar dan menghadapi monster. Lebih jauh, Zarab memperingatkan terkait keberadaan Ultraman yang bisa membahayakan manusia. Rupanya Zarab ini memang menahan Kaminaga untuk tujuan tertentu ya. Ia kemudian mencari alat yang mengubah wujud Kaminaga menjadi Ultraman. Namun Kaminaga tak bergeming. Di sisi lain, Asami mendapat sebuah paket yang di dalamnya terdapat alat pengubah wujud Ultraman. Kemunculan sosok Ultraman di tengah kota yang melakukan kerusakan semakin membuat Zarab dapat mendesak pemerintah Jepang bahwa Ultraman adalah musuh. Tamura sebagai ketua SSSP jelas tak percaya akan hasutan Zarab.
Meski ia ditugaskan untuk melawan sosok Ultraman yang muncul di tengah kota, namun ia membuat rencana tambahan dengan memberikan Asami mencari jejak kami naga yang diculik berdasarkan informasi dari seorang intel. Dengan melacak jejak yang ditinggalkan kami naga, Asami kemudian akhirnya dapat menemukan lokasi di mana kami naga disembunyikan. Keduanya yang semula berjarak, kini mulai menjalin komunikasi dengan baik selayaknya rekan kerja. Kami naga akhirnya dapat mengubah wujudnya menjadi Ultraman dan berhadapan dengan sosok Ultraman palsu yang merusak kota. Duel sosok Ultraman yang asli dengan palsu ini pun terjadi. Keduanya ini hampir memiliki kekuatan dan seimbang. Pertarungan ini pada akhirnya menguak wujud Zarab yang memalsu Ultraman. Secara gamblang terlihat mana yang asli dan palsu. Kejahatan ya tetap memiliki titik kelemahannya. Zarab yang rupanya meniru wujud Ultraman akhirnya terkalahkan. Identitas kami naga sebagai Ultraman segera menjadi incaran banyak pihak, terutama intel luar negeri yang ingin mendapatkan otoritas atas kami naga. Situasi tiba-tiba dihebohkan dengan kemunculan sosok Asami dalam wujud raksasa di tengah kota. Banyak warga akhirnya berkerumun ingin mengabadikan dokumentasi sosok Asami. Tamura, Funaberi, dan Taki segera menuju titik lokasi Asami. Mereka meyakini Asami dalam pengaruh suatu kekuatan tertentu. Hal ini bisa dilihat dari tatapan mata Asami yang kosong. Benar saja, tiba-tiba ada suara terdengar. Suara itu mengabarkan bahwa dia yang membuat Asami menjadi raksasa. Asami sih memang masih hidup ya, namun kini ia tak sadarkan diri. Kami naga sendiri rupanya ada di tengah hutan. Ia melihat sosok tubuh manusia, yaitu kami naga, dalam wujud manusia biasa. Kemudian di tempat lain, di markas darurat, kedatangan makhluk luar angkasa lain bernama Mephilas. Mephilas muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai makhluk luar angkasa seperti halnya Ultraman. Ia pun menunjukkan bahwa dirinya membuat Asami menjadi raksasa dan ia pula yang bisa mengembalikan Asami kembali ke wujud semula. Semua berkat kotak berenergi beta yang dapat mengubah manusia menjadi raksasa. Mephilas duduk bersama para pejabat pemerintah Jepang. Ia ingin kembali untuk membuat kesepakatan terkait kemampuan kotak sistem beta agar manusia bisa menjadi raksasa. SSSP sendiri tak bisa serta-merta menerima tawaran Mephilas. Sementara itu, Asami panik dengan viralnya sosok dirinya dalam wujud raksasa yang memenuhi halaman media sosial. Dengan sekejap mata, Mephilas menghapus semua video Asami tersebut. Di sebuah taman permainan anak, kami naga bertemu dengan Mephilas. Di sini Mephilas mengakui bahwa ia ada di balik kemunculan-kemunculan para monster di bumi. Rupanya semua ini direncanakannya. Ia ingin menguasai bumi dan menjadikan manusia sebagai senjata. Hal ini jelas ditolak oleh kami naga. Namun ia tetap bergeming. Tatkala Asami dan kelompok tentara hendak membawa kami naga, Mephilas membawanya pergi. Rupanya Mephilas mengajak kami naga ke sebuah kedai minuman. Keduanya terlibat perbincangan terkait kode planet cahaya di mana mereka tak seyogianya terlibat secara emosional dengan makhluk pribumi. Rupanya hal ini dilanggar kami naga yang telah mewujud sebagai manusia dan mendedikasikan hidupnya untuk melindungi umat manusia. Dan negosiasi pun gagal. Keputusan telah diambil. Kami naga dan SSSP akan menghadapi Mephilas. Strategi disusun untuk mendapatkan keberadaan kotak beta. Kami naga harus mengendus aroma kotak beta dengan aroma yang melekat pada Asami yang sebelumnya telah diculiknya itu. Nampak di sebuah area, Mephilas dan pemerintah Jepang bersiap untuk tanda tangan kesepakatan. Semua nampak berjalan lancar sampai akhirnya Ultraman muncul dan mengambil kotak beta untuk selanjutnya akan diamankan oleh rekan SSSP di pesawat. Kotak ini akan dibuang ke Brangplang jika Mephilas tak bisa diajak negosiasi. Menyadari bahwa Tamura mengelabui dirinya, Mephilas pun akhirnya berubah wujud untuk menghadapi Ultraman. Serangan cakramnya cukup membahayakan dan hampir melukai Ultraman. Duel Mephilas dan Ultraman pun terjadi. Sama-sama memiliki serangan cahaya, keduanya cukup tangguh dan untuk saling serang satu sama lain. Di tengah duel tersebut, tiba-tiba Mephilas urung diri. Ada sosok seperti Ultraman lain yang sedang mengawasi keduanya. Mephilas memutuskan untuk undur diri dan pergi dari bumi. Ia membawa serta kotak beta untuk pergi ke alam semesta yang lain.
Selepas menghadapi Mephilas, anggota SSSP harus menghadapi interogasi di mana semua rekan Tamura sementara tertahan di kamar dan kepala departemen mencoba negosiasi dengan pihak pemerintah. Sementara itu di tengah hutan, Kaminaga dengan sosok seorang Ultraman sedang terlibat dialog. Sosok itu bernama Zoffy. Rupanya Zoffy ini salah satu penjaga planet cahaya di mana ia ditugaskan untuk menyelidiki manusia. Zoffy meluncurkan senjata mematikan bernama Zeton yang sedianya akan menyiapkan sebuah serangan untuk memusnahkan semua umat manusia di bumi. Kaminaga ya jelas menolak bekerja sama. Ia ingin bersama dan melindungi manusia di bumi. Diluncurkannya Zeton pun akhirnya diketahui SSSP bersamaan dengan akhirnya Kaminaga kembali ke markas. Informasi dari Kaminaga terkait Zeton ini menjadikan situasi menjadi waspada dan penuh siap siaga. Zeton yang telah diluncurkan terus mengumpulkan energi untuk serangan ke bumi. Sebelum pergi, Kaminaga kemudian meninggalkan sebuah flash disk untuk Funaberi. Kaminaga sendiri berencana akan mencoba menghancurkan Zeton sebelum senjata itu siap menembakkan serangan. Ultraman menembakkan serangan cahaya ke arah Zeton. Naas, bukannya berhasil, melainkan serangan tadi justru dikembalikan dengan begitu dahsyatnya ke arah Ultraman. Bertubi-tubi tubuh Ultraman dihantam serangan mematikan. Pemerintah Jepang kemudian memutuskan untuk menyembunyikan fakta terkait Zeton dari publik. Semua ini akan dibiarkan berjalan seperti biasa karena mereka sadar bahwa senjata teknologi mereka saat ini takkan seimbang dengan teknologi makhluk luar angkasa. Keputusan telah diambil dan hal ini berimbas pada SSSP yang diperintahkan untuk tak berbuat apa-apa. Kondisi ini tak memuaskan hati Funaberi. Bersama dengan Taki, keduanya akhirnya mencoba membuka flashdisk yang ditinggalkan Kaminaga. Keduanya mencoba mencerna informasi dari Kaminaga tentang cara menghentikan Zeton. Seperti mendapatkan harapan baru, Funaberi dan Taki mencoba melakukan penelitian. Hal ini juga dikabarkan kepada pihak pemerintah Jepang agar optimisme kembali dibangun. Asami juga mengabarkan hal ini kepada Kaminaga yang terbaring koma di rumah sakit. Zeton sendiri masih berlanjut proses penyempurnaan serangan. Kaminaga akhirnya terbangun dari koma. Ia segera bersiap mengeksekusi rencana dari hasil penelitian SSSP dalam menangani Zeton. Kaminaga hanya memiliki waktu 1 milidetik untuk membawa Zeton ke dimensi lain. Hal ini cukup berbahaya bagi Ultraman. Namun Kaminaga tak rela berkorban untuk itu. Kaminaga bersiap berubah menjadi Ultraman. Kali ini ia bersiap untuk segera membawa Zeton ke dimensi lain lantaran waktu sudah semakin mendesak. Upaya membawa Zeton ke dimensi lain tidaklah mudah. Ultraman harus berupaya keras melawan tarikan dimensi lain yang bisa membuatnya terjebak. Langit nampak cerah, tanda bahwa Zeton telah berhasil dibawa ke dimensi lain, dan bumi pun selamat. Namun, Ultraman terjebak di blank plane. Setelah sebelumnya tak sadarkan diri, Ultraman kemudian terbangun dan melihat Zoffy. Akhirnya, Zoffy bisa melihat sendiri komitmen Kaminaga dalam menjaga manusia. Meski hal ini artinya melawan peraturan planet cahaya, namun Kaminaga sudah memutuskan, maka Zoffy akhirnya membantu Ultraman terpisah dari raga Kaminaga agar Kaminaga dapat melanjutkan hidupnya. Kaminaga akhirnya membuka mata dan kesadarannya disambut bahagia oleh rekan SSSP. Dan film dari Shin Ultraman pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video review film selanjutnya. Sampai jumpa.